sini. Ada buku hijau ini kelihatan. Saya mungkin lagi saya tulis. Yang paling kanan itu ada judulnya 21 hari. 21 hari membuat keajaiban. Coba saya minta ya kalian coba tantang diri kalian dalam 21 hari membuat keajaiban, mengubah kebiasaan di menjadi di menjadi apa? Contoh apa? Disapa, apalagi dibangunin, dibangunkan sholat, sekarang apa? Lihat, diberi, ditraktir, ya, apalagi ya, apalagi kira-kira di menjadi coba di kertas kalian kita buat tantangan 21 hari, silakan ya. Kita buat tantangan 21 hari dan ini kira-kira tantangannya apa? Di menjadi di menjadi ya, saya boleh tulis, boleh yang kecil boleh yang besar juga boleh. Ya, ada kemarin saya sampaikan di kampus mahasiswa yang mau wisuda, saya bilang, kamu tahu nggak kenapa banyak mahasiswa yang waktu wisuda itu masih ngeblank dari kerjaan? Karena mereka salah satunya selalu ya dibangunkan selalu dunia orang tuanya. Bagaimana cara mengubah kehidupan mereka? Cobalah setiap pagi hari sebelum subuh dia membangunkan ibunya sholat. Membangunkan selama berapa hari? Di menjadi apa? Dilakukan begitu luar biasa. Coba sekarang boleh catat kira-kira kebiasaan baru apa yang mau dicoba di pondok tidak putus 21 hari. Ada yang boleh angkat tangan? Ada yang contoh? Ada yang berani? Di menjadi apa? Satu kecil nggak masalah, tapi istiqomah. Ya, kecil nggak masalah, tapi kemudian fokus. Kecil nggak masalah, tapi kemudian konsisten. Ya, 21 hari. Misalnya apapun ya, apapun. Ada teman yang mengatakan mulai besok saya akan merapikan kamar saya. Itu kalau dia 21 hari aja, yang lain akan ikut sama dia. Ya, mulai 21 hari saya akan mulai ya sedekah. Walaupun kecil, setiap ke masjid jangan taruh uang di kas itu 2.000 setiap hari 21 hari. Mungkin nggak langsung kepada kalian kan dibagi, tapi kepada orang tua kalian. Mungkin kalian di sini yang masalah orang tuanya di sana mendadak dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, betul nggak? Apalagi orang tuanya sama-sama ya mengalami hal yang sama dengan saya misalnya. Di menjadi apa tadi? Ya, di menjadi buat tantang dan mulai lakukan di menjadi selama berapa hari? Yang tadinya ya selalu ditegur soal kebersihan, sekarang malah membersihkan. Coba kalian mulai membersihkan yang paling kecil saja, depan kamar itu atau mungkin sampah depan kamar itu tanpa putus 21 hari, the miracle come true, keajaiban datang. Apalagi membuat nyai tersenyum, wah itu luar biasa. Ya itu sederhana tapi dahsyat. Misalnya ya santri-santri atau ya perempuan, ada cuek kan urusan saya kebersihan, ada tugasnya, ada yang bersihin. Sekarang saya bersih-bersih di kampung 21 tanpa putus aja ya. Dan salah satu ayat yang populer di Nawasul ya, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi katanya orang yang istiqomah itu ya terhindar dari penyakit, takut dan sedih. Kalau Allah kasih perasaan gembira selalu teman-teman sekalian. Nah istiqomah itu di dalam riset orang barat minimal 21 hari. Kalau al pesantren minimal 40 hari. Kalau muslim namanya arba'in, haji arba'in 40 hari. Nah kita tantangannya berapa minimal? 20. Yang biasanya cuek kalau di kelas sekarang mulai auranya orang kasih 21 hari aja lama-lama. Dan lihat kamu senang ya, amin. Yang tadi selalu wajahnya kesel pada orang sekarang mulai menyapa orang. Orang mulai pada doain kita yang baik-baik. Yang tadinya agak pelit, gak ada yang mati kepada teman yang satu kamar, sekarang malah ada masalah apa?
Orang dong bantuin, biasa bisa bantuin. Tenaganya murah sekitar tenaga. 21 hari orang tua kalian dimudahkan bisa, termasuk kita. Ya, dan itu butuh latihan 21 hari tanpa putus ya. Silakan boleh buat tantangan 21 hari apa yang mau dicoba ya dalam fokus teman-teman di bidang masing-masing. Ya, boleh juga termasuk di organisasi. 21 hari menantang diri kita menjadi insya Allah luar biasa. 21 hari. Jadi kalau bisa, bisa ya. Insya Allah bisa 21 hari. Perbanyak pikiran ya. Oh saya kayaknya lemah di bahasa Inggris ya Pak. Coba tiap hari baca buku Inggris tentang 15 menit aja 21 hari. Kata-kata itu terus dihafal. Saya lemah di bahasa Arab. Coba 21 hari tantang diri kalian. Saya lemah di bidang matematika. Coba 15 menit aja tentang matematika. Saya lemah di mana ya? Latih terus teman-teman luar biasa. Menantang diri kalian agar melalui 21 hari adalah riset yang sudah dibuktikan. Dulu kebiasaan saya adalah setiap habis sholat subuh waktu di Jakarta tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Karena nggak ada kegiatan. Ngajarnya jam 11 siang. Ya, kemudian setahun atau sampai 4 tahun. Kemudian lurah saya mengatakan kayaknya bukan kamu deh lagi terus. Lama-lama saya ambil laptop, nulis buku 1 jam setiap hari. Melewati berapa hari? Awalnya ngeblank, ngantuk, bingung, gak nyambung. Terus saya paksa terus 21 hari, 3 bulan naskah masuk ke media, 1 tahun buku masuk di media. Sekarang nasibku berubah ketika mengubah kebiasaan teman-teman. Utang teman-teman. Jadi pertanyaan saya adalah kebiasaan apa yang kalian mau rubah konsisten mulai hari ini? Mumpung masih di sini. Kalau dulu ada motivasi datang ke pondok ya, kan? Mungkin saya lebih hari seperti hari. Waktu itu kan saya masih meraba-raba kalau sampai kuliah, nggak ada yang gini, mencari sendiri, lebih sulit. Cuma ada yang fokus sekali pada pusat yang luar biasa, pusat yang hebat. Ya, di pondok pesantren itu dilatih begitu di sekolah sebenarnya. Kalau kalian siap, di buku saya tulis bahwa kalau kalian siap jadi murid, banyak guru akan datang. Harusnya jadi murid. Saya pernah belajar di Roma, dilatih ziarah tiap malam itu sampai 40 hari. Dilatih bagaimana sholat tahajud berkudus 40 hari. Oleh dia amin. Saya dilatih bagaimana kemudian ya sholat duha 40 hari berkudus. Saya ikutin. Hari ini hasil. Jadi jalan-jalan di sana rata-rata, di atas rata-rata. Utang dong, ya. Yang lain dari video ada ngobrol di Mas Al-Barokah ya. Al-Barokah itu saya harus bilang kami juga malamkan ke makam Malaysia. Itu kan ketika kakek saya memilih menjadi santri yang memang berbeda. Karena orang tua saya itu biasa, orang tua saya itu berumur dengan binatang. Saya harus jadi orang sukses. Maka saya punya kebiasaan yang berbeda dengan santri lain. Setiap kalian punya rencana hebat, coba lihat kalian masuk ke kelompok yang mana ya. Ada yang punya rencana hebat, tapi kemudian memilih menjadi kelompok yang weak, memilih untuk keluar. Aduh berat deh, aduh sulit ya, betul ya? Angel betul ya? Angel betul ya? Sulit, aduh kayaknya gak bisa deh. Sudah menguji dirinya dulu. Saya pengen menghafal Al-Quran berapa juz, mau mulai tapi gak ada teman, gak usah deh. Itu namanya quit. Tipe orang yang keluar dari tantangan 21 hari. Ya, kalau kalian hari ini ya, kalau kita orang tua saya sampaikan jadilah santri di atas rata-rata. Apalagi sudah jadi pengurus, jangan sama dengan yang lain. Kebiasaannya, akhlaknya, ucapannya, terutama habitnya, kebiasaannya. Yang lain itu kalian bangun baca buku, yang lain itu kalian baca kitab. Walaupun sendirian, dan harus sama teman-teman. Ya, sahabat-sahabat hebat. Kalau kalian sudah punya kebiasaan hebat yang berbeda, insya Allah nasib mengikuti kita, teman-teman. Tapi kalau kita rata-rata, dua ya di UI itu satu kali wisuda itu 750 ya.
750 wisuda. Setiap wisuda itu 750. Ya, dan di alumni UI itu banyak sekali. Tiba-tiba UI itu Kementerian Agama membuat sebuah buku besar tebal seperti ini bukunya, dan tulisannya adalah 100 tokoh alumni terkemuka, rata-rata profesor. Tapi ada alumni nomor 51 muncul nama Qasim Yusuf. Dan profesor. Dan dia nanti kalau alumni saya ingin ada profilnya, termasuk pesantren yang muncul di sana, fakultasnya apa di sana, tinggal di mana di sana, sampai mencapai rekor muri. Saya nggak pernah minta oleh Prof. Nulis, karena resmi dari Kementerian Agama. Saya di Brebes itu muncul juga 100 orang Brebes yang sukses, muncul juga nama saya. Tapi apakah hasil ini kemudian mendadak? No. Apakah kemudian ini bonus? Iya. Tapi kalau saya kemudian ikhtiar dari awal, tanpa saya mulai dari pondok pesantren. Ya, saya selalu waktu itu ya selalu membiasakan kalau khusus malamnya, dukanya. Sebenarnya kalau di awal itu sudah ada semua, cuma kadang-kadang saya butuh dikuatin. Ya, ini mengajarkan bahwa kamu gini-gini siap. Saya belajar, karena saya merasa keprihatinan teman-teman. Saya jaga kebiasaan saya ini sampai sekarang. Saya jaga kebiasaan saya bangun malam sampai sekarang. Sejak di sana saya sudah kebiasaan bangun malam, ya. Dan kalau kebiasaan rata-rata, kalian akan menjadi rata-rata. Harus kebiasaan di atas rata-rata. Disinilah tempat terbaik mumpung masih remaja, dibentuk sekuat mungkin. Ya, jangan mudah lemah, jangan mudah kalah teman-teman. Tadi kita menangkan 21 dan setiap kali punya ide hebat, kipernya pertama quick menyerah. Ya, kalian nanti dapat amalan dari kiai sudah bilang bisa. Quick. Amalan dari kiai sudah banyak sholawat seperti ini, kemudian kayaknya nggak bisa. Quick. Tipe keluar menyerah, ya. Tapi ada juga tipe namanya tipe camper, tipe yang dia kayak bertema di tengah-tengah tapi sudah cukup turun lagi. Sudah mencoba, belum istiqomah dia nyerah. Tapi ada satu tipe namanya climbers, yaitu orang-orang yang nggak mau turunkan benderanya, nggak mau turun dari bukit sebelum dia tancapkan bendera merah putih di bukit. Jadi sekali kalian sudah punya niat, pengen jadi seperti apa, tancapkan di hati kalian, nggak mau cabut sebelum berhasil, teman-teman. Di Indonesia itu ada motivator nomor 1 namanya Andre Wongso, non muslim. Pesertanya 13.000 orang satu seminar di Senayan. Ada yang paling populer namanya ISQ. ISQ itu 8.000 orang. ISQ 8.000 satu seminar. Kalah oleh Andre Wongso dan Muslim. Dan tahun 2009 ada alumni muncul mulai peserta 18.000 orang. Dan betul ya, saya punya banyak alumni itu orang-orang pondok pesantren Buddha. Ada Kang Mufid itu, Kang Tuhan, malah jadi idonya orang Buddha. Ada banyaknya kemarin saya melatih pada guru di Cirebon, banyak kepala sekolah juga Bu. Dan mereka bahkan saya nyebutin muncul udah senang dia. Ya, ada tamu itu, mungkin dari dulu kepala sekolah kakaknya dia bilang, katanya dia kasih tahu ke tamunya, pembicaranya rasanya dibuka gitu. Kemudian sekolahnya, ujiannya, tapi dimuncul dulu. Kamu bilang, oh pasti kakak itu yang mau muncul. Dia bilang saya senang banget ya, guru saya disuruh ternyata belajar muncul gitu ya. Karena waktu saya sekolah ujiannya memang sana. Saya jalan kaki ke sana dulu, ujian akhir ini. Dan waktu saya akhirnya juga saya aktif di ya Bayangkara ya, Pramuka. Kadang-kadang saya ke Panci, ya saya latihan teman-teman baru. Jadi jangan melawan rasa nyaman kalian. Kalau khusus membuat rasa dober rasa nyaman. Kalau di pesantren kalian sudah mulai punya diferensiasi, kalau sudah marketing punya diferensiasi, sudah mulai perbedaan, sudah punya sesuatu yang berbeda,
dan kalian istiqomah, hanya masalah waktu nasib lebih banyak. Ya, utang dong buat kita. Jadi mulai berpikir kira-kira masih ada setahun lagi saya lulus. Saya mau apa ya? Fokus saya setahun ini. Saya mau fokus di mana setahun ini. Saya mau dikenal sebagai apa di pondok ini. Saya mau kenal sebagai apa di organisasi. Terus fokus setahun ini apa? Cuman foto di ruangannya si Pak Nakoy, Pak Guru saya. Waktu saya dulu saya biasa pengen direktor. Bapak dulu di mana ya? Di Sartika Cirebon. Sampai lupa karena saking banyak nih. Kalau saya ke arena sana dikit ada pengusaha Edi Baridi, Batik, ada Bapak Kusmi. Oke, teman-teman luar biasa. Kalau saya kemudian masuk ke kota ada Pak Ajis, wali kota sana dan alumni semua. Ya, mereka tahu muncul saat promosi saya dari dulu pesantren. Dan mereka ya, saya ya terakhir juga sama dia di UIN dia juga sama Cirebon. Teman-teman luar biasa, sahabat yang UIN, ya. Dan teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang hebat ya. Oleh karena itu, ya kita menyiapkan diri menjadi ada satu kata-kata orang yang sudah jadi KMers ini. Sekali saya tancapkan jalur bersih ke tanah, pantang saya tanya kembali. Sekali saya sudah lihat bismillah sukses orang tua, pantang saya menyerah. Sekali sudah bismillah memuliakan ibu kalian, jangan mudah menyerah. Jangan kemudian ada masalah dikit nyerah, ada masalah dikit nyerah. Disukai oleh teman sekelas menyerah, nggak disukai oleh teman keluar dari pondok. Ya itu mental namanya tadi quit. Belum apa-apa sudah gampang menyerah, gampang down ya, gampang biasa teman-teman luar biasa. Ya, dan ada satu rumus silakan boleh catat ya. Di sini ada era pandemi ini. Kalau ingin sukses di atas rata-rata, rumusnya adalah ini. Kelihatan nggak di belakang? Saya bacakan ya. Rumusnya adalah T dikali I dikali P dikali K. Jadi ternyata untuk menjadi orang hebat, orang sukses, rumusnya adalah T dikali apa? I dikali apa? Dikali apa? Apa itu T? T adalah tekanan. Harus siap menghadapi tekanan, harus siap menghadapi ujian, harus siap menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Namanya krisis, masa-masa krisis. Harus siap menghadapi. Kalau kalian sekarang di organisasi nggak siap menghadapi tekanan, ya jangan jadi di sini. Harus siap menghadapi tekanan. Mungkin ada yang nggak suka dengan ide kalian, nggak suka dengan aturan yang dibuat, betul nggak ya? Harus siap kemudian tidak populer, ibaratnya harus siap. Ya, apalagi hidupnya mengalami tekanan, orang tuanya juga sulit dan sebagainya. Saya ingin cerita ya, ada satu orang yang dia kelas 3 SMA bilang kepada ibunya, ibu, aku mau kuliah ibu di kedokteran gigi. Ibunya bilang, ya udah nak, ambil formulir sana. Dia langsung ke kampus daftar, ternyata biayanya Rp75.000, murah. Ibunya bilang, nah, tapi ibu nggak punya uang karena aku mengatakan, bu, ibu yang penting sama kuliah bu. Ibu punya kain-kain jualan ibu, mau kok nggak jual kain ke pasar Senen? Langsung aku ini menjual kain-kainnya ke pasar Senen, daftar kuliah di kedokteran, masih ada uang Rp5.000. Ibunya mengatakan, buat kamu aja nak, uangnya nak. Anaknya mengatakan, tidak bu, cukup saya kasih uang ibu sekali saja, besok saya mau kuliah sampai Indonesia. Dia menawarkan jasa fotokopi dari Salemba, tapi sakit selama 7 tahun. Sekarang menjadi pengusaha bernama Halu Tanjung, teman-teman. Lihat Pak Halu Tanjung yang memiliki Carrefour, memiliki ya Transmart dan sebagainya. Dulu adalah orang yang paling sulit. Bahkan karena biaya nggak punya, dia bilang pada ibunya, nah Khairul dalam bukunya Anak Simpo, kalau kalian baca bukunya, jual kain ibu ke pasar Senen dan kamu daftar kuliah di kedokteran gigi. Nah
Dan menurut tadi kemudian daftar kuliah di kedokteran gigi dan ada masih uang 5.000 rupiah dan dia mengatakan cukup ibu kasih uang ke saya sekali saja besok aku mau kuliah sambil bekerja. Dan gak pernah dia menyerah sampai sekarang menjadi pengusaha nomor 10 terkaya di Indonesia, teman-teman. Di dalam buku saya, apa yang dialami oleh Pak Abdul Tanjung, dia menemukan namanya one minute wonders. Dia menemukan tekanan hidup yang membuat dia melesat, teman-teman. Abdul Tanjung, nanti akan lihat bagaimana dia kaya hari ini. Ya, teman-teman yang hebat, tekanan ini bisa membuat kita melesat kalau kita kemudian positif, ya. Kalian lihat cuplikan film ini, mungkin ya semoga bisa jelas. Dia bisa hebat ketika dia punya tekanan. Kita lihat teman-teman ya. Pakai tombol, dia bilang layar sentuh. Orang pada bilang nggak suka diremehkan. Sekarang semua handphone kalian pakai layar sentuh semua. Namanya Apple. Pemilik Apple namanya Steve Jobs, teman-teman yang boleh. Dia waktu itu mengatakan harus pakai layar sentuh. Orang pada menertawakan, masa handphone layar sentuh, gimana cara mencetnya? Sekarang handphone kita semuanya sentuh semua, nggak ada tombol-tombol, betul nggak? Dihina, diremehkan. Waktu Nadiem Makarim mengunjukkan bagaimana ojek dalam bentuk online, orang ada tertawa, masa ojek online ini sekarang jadi gojek. Ya, sekarang jadi kaya, jadi menteri juga. Karena idenya itu memang ide-ide yang gila, ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang futuristik, ide-ide yang kemudian keluar dari keadaan biasa, namanya out of the box, keluar dari cara berpikir biasa, teman-teman. Saya hari ini ya karena seperti itu, teman-teman. Keluar dari cara-cara berpikir biasa. Dan diremehkan itu biasa. Waktu kami men-training Pertamina, kita juga diremehkan. Pasti lihat profil saya. Iya ini akui ya. Kayaknya salah orang nih gitu. Pasti ada tukang di halaman. Pondok pesantren. Muncul mana nih? Kayaknya kita nggak dapat ya kalau menang World Nako ini masih muda. Makanya bisa melatih pegawai Pertamina yang banyak. Saya diremehkan, ditekan oleh mereka. Saya bilang, kirimkan satu kelas ke saya. Kalau nggak berhasil, nggak usah bayar selesai. Tapi kalau berhasil, bertemu saya dengan direktur Pertamina. Dan akhirnya mereka sepakat training, ya, dan mereka sepakat dengan training membuat Pertamina dulu. Saya diajak ketemu dengan direktur Pertamina. Dan ketemulah dengan sekretaris perusahaan namanya Pak Sudirman Said. Ya waktu itu jadi sekretaris Pertamina. Dan setuju programnya berjudul saya berbolos Leadership Training with Pertamina. Jadi diremehkan itu sesuatu yang natural, biasa-biasa aja. Waktu saya pertama kali di Gramedia oke, cetak bukunya, tapi kemudian kita MOU ya. 3.000 buku masih ada beli. Mereka meremehkan saya karena belum jadi penulis terkenal. Ragu takut bukunya nggak laku. Ya saya diremehkan, oke aja. Kita kontak mesti bayar buku ke Gramedia sekitar 60 juta. Dan waktu itu saya hidupnya masih kontraktor, kontrak sana kontrak sini, betul ya? Tidak kontrak. Tapi kemudian tahun 2009 buku saya berjudul ini One Minute Wonders, saya dibayar royalti di awal sebelum buku diterbit, teman-teman. Di dalam itu ada beberapa buku yang dibayar di awal, ada Renal Kasali, Profesor, ada Tung Deswaringin, dan ada Alvin Nidul, nama posisi itu teman-teman. Karena awalnya diremehkan dulu nggak masalah, memang dia nggak tahu siapa kita soal. Diremehkan itu sesuatu yang natural, biasa-biasa aja. Yang penting jangan baper, boleh? Oke. Jadi teman-teman yang hebat ya, tekanan, ini tadi rumusnya tekanan. Kalau hari ini orang tua kita sedang ada tekanan, kalian pasti ini ibunya cuma satu angkatan dengan saya. Ibu Yuyun itu satu angkatan. Satu beda fakultas saya, dia beliau adalah di dakwah. Ibu Yuyun.
ya. Dan ayahnya itu paham balik teman saya sering kasih ceramah di jamaah umrohnya teman, sering dia dari tadi pesan agar mendoakannya ya. Tahu ibunya wafat ya, jadi ya, bukan kebetulan dia main consider Allah masih kasih pesan agar dia jadi orang hebat di kemudian hari. Karena di usia kecil sudah merasakan keprihatinan, kesedihan, masa-masa sulit. Ya kalian bayangkan kalau orang tua nggak ada tuh sedihnya luar biasa, ayah itu nggak ada datang luar biasa dan pengen menangis tapi nggak tahu harus bagaimana. Saya aja Alia nangis terus di sini, betul? Saya kan masuk Alia nangis terus setiap hari di sini. Ya, ingat terus orang tua kali itu beliau MTS kan ya, dan MTS kelas 1 nangis luar biasa. Tapi disitulah Allah sedang melatih mental dia. Ada rencana hebat akan jadi orang hebat teman-teman luar biasa. Kalau dia keluarnya, jadi artinya pasti punya modal sukses hari ini. Ya, bisa jadi ibunya almarhumah ini sebelum wafatnya dalam bayangan dialog dengan malaikatnya, tolong sukseskan anak itu. Anaknya anak pertama ya, anak pertamanya. Tapi pernah ketemu Allah belum ya? Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa doakan hati ya. Ini contoh bahwa sedang mengalami tekanan positif, walaupun mungkin mata orang kekurangan, tapi biasanya di mata Allah kelebihan. Ya, siapa di antara kalian yang sama dengan Pati yang salah satu orang tuanya juga sudah nggak ada? Ayah atau ibunya? Tuh, dua. Ini ayah atau ini? Ayah. Belakang apa? Ibu ini? Ibu. Ayah ya, dan sebagainya. Ya berarti sedang mengalami apa kita tadi? Kadang-kadang pengen kayak temannya lengkap, ada batin menangis, itu modal sukses yang luar biasa. Insya Allah ya, kita doakan Pati dan teman-teman. Terima kasih ya Pati ya, bisa silahkan. Cita-cita besar, cita-cita kuat. Pati dan teman-teman harus punya cita-cita besar untuk memuliakan. Kalau mau punya cita-cita besar akan tenggelam. Harus punya cita-cita yang luar biasa. Harus punya semangat yang luar biasa. Harus bisa ya, harus bisa membuat orang tua yang sudah wafat bahagia di sana. Ya, harus punya apa itu tadi? Impian ya. Walaupun setiap kita punya impian, orang mungkin nggak percaya, orang mungkin ragu, tapi nggak usah peduli, tetap harus yakin. Saya ingin kita singkat ya. Saya waktu itu punya anak kembar. Waktu itu kata dokter mengatakan impossible, mustahil, tidak mungkin. Tapi saya pengen punya anak kembar. Ya pada tanggal 7 Mei 2007 saya punya putri kembar identik. Ya, yang hanya beda 2 menit. Anak kembar saya. Nah, kenapa sih Anda punya anak kembar? Karena waktu itu hidup saya itu dalam keadaan tekanan berat. Menikah dengan orang Betawi yang lebih berada, mertua juga nggak senang dengan saya dari kampung, selalu disuruh bercerai terus. Kata Pade Lucan dalam novel saya, kita baca novel ini, dulu kenapa nggak aku sama mertua lu? Dia kan nggak tahu gimana. Gue kasih rumus ya kalau biar aku sama mertua apa Chan? Cucu cepat punya anak. Saya bilang cucunya sih udah banyak Chan, sudah 15 cucunya, babal. Wah kalau cucu sudah banyak kayaknya nggak mungkin. Lu tetap dibenci diri mantua dibenci. Sudah miskin, susah, nggak punya penghasilan, kalau itu jadi asisten dosen. Kemudian saya pulang dari Incang lagi itu bilang, ya Allah bagaimana ya kalau mertua saya punya cucu pertama kali kembar. Dokter mengatakan, Anda punya kembar nggak? Keturunan? Nggak ada. Impossible. Istri Anda? Nggak ada, nggak mungkin. Tapi semakin dokter mengatakan impossible, semakin saya mengatakan I am possible. Jadi kalian berpikirlah yang kuat, yang tinggi, yang hebat. Walaupun tetangga saudara mengatakan nggak mungkin, ngaca dong, mikir dong. Orang tuanya itu masa pengen jadi ya dokter, masa orang tuanya ya ojek pengen jadi dokter, mikir dong, mikir boleh tapi ukur dong. Tetangga. Nanti kalau udah itu sakit, betul nggak? Kuliah itu tetangga kampung yang orang tuanya lurah, ini hebat, sadar dengan susah, jangan dengarkan orang. Percayalah bahwa Allah mendengar hamba yang punya tekanan.
punya tekanan itu dan kalian positif, tidak ada yang mustahil teman-teman ya. Ya, harus P. Apa itu P? Percaya. Ya, harus percaya ya. Lihat gambar ini. Pada saat di Indonesia akan memecahkan rekor muri 18.000 orang, banyak mengatakan impossible, mustahil, tidak mungkin. Dari mana pesertanya? Siapa yang bayar Istora Senayan? Tapi saya katakan orang boleh mengatakan impossible. Buat saya apa? Bukan kalian tanya kata seperti ini, yang tinggi. Bayangkan dengan buat ibu kalian, ayah kalian pengen jadi apa? Dokter, dosen, pengacara, artis, penyanyi, apapun di kalian yang betul-betul kalian pengen banget, bahkan kalau ingat itu kayak main menangis karena betul-betul ibu sehat yang sedang sakit, orang tua sukses yang sedang nganggur, apapun impiannya, gerakannya ikuti gerakannya ya. Dan kalian boleh ya rasakan feel-nya ya, kalian boleh ya. Oke, kemudian berikutnya adalah bayangkan ikuti gerakannya. Mereka boleh mengatakan kepada kalian buat saya apa tadi? Buat saya apa tadi? Buat saya apa tadi? Boleh, orang boleh ngomong apa tadi? Buat saya apa tadi? Buat saya apa tadi? Buat saya apa tadi? Coba ini kalian buat mama, ibu tercinta ya. Kalau kalian menangis, bukan tangisan cengeng, tapi tangisan jiwa kalian. Tangan lagi ke atas. Bayangkan siapa yang mengatakan tidak mungkin itu saudara, teman, saudara dekat, tetangga, bibi, paman, saudara yang mengatakan tidak mungkin itu ya. Dan belum ya, satu lagi ya. Orang-orang mengatakan tadi buat saya apa? Buat saya apa? Buat saya apa? Bukan teman-teman. Jadi ingin saya tanya, apa impian yang kamu lihat dalam akhir mata kamu itu apa? Yang kemudian impossible. Ada apa sih?